Itu buat saya cukup menarik bicara soal isu-isu humanisasi. Kalau perlu kita dapat Nobel Pak. Ya kan? Kemudian yang saya anggap baik itu ada disinggung soal pemetaan sosial yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Nah, mungkin nanti kelompok 3 lebih memperdalam di materinya sendiri. Saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini, tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller, hubungi kami. Kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik Terompah Kiai cocok buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku, selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus memberikan semangat, memberikan inspirasi, dan mendoakan Anda semua, kita semua untuk sehat selalu, untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita, umur kita tambah panjang, kita selalu berjumpa, dan update informasi mudah-mudahan selalu Anda terima. Makanya yang belum subscribe ya silahkan, itu lebih baik Anda bisa ikuti channel ini terus-menerus update informasinya dalam rangka mengikuti semua yang saya pikirkan atau saya gagas di
forum-forum yang saya coba hadirkan. Saudaraku, saya beberapa hari ini bergulat dengan satu diskusi tentang badan usaha milik desa, BUMDes. Ini satu entitas ekonomi di tingkat desa yang lahir didorong oleh undang-undang desa, oleh dana desa yang setiap desa memperoleh bantuan 1 miliar. Dan ke depan akan menjadi 2 miliar sampai 4 miliar. Ini wallahu alam, kalau terjadi seperti itu luar biasa, itu desa-desa kita akan maju. Tapi negara ini tentu harus memperbesar kapasitas pendapatannya. Maka itu hilirisasi yang digulirkan Pak Jokowi itu harus didorong oleh masyarakat, didukung, karena hilirisasi ini nikel, hilirisasi produk-produk seperti sawit dan sebagainya itu akan menambah nilai tambah dari pendapatan ekonomi kita. Saudaraku, sahabatku, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu diinisiasi dan ditumbuhkan oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Kementerian ini itu menginisiasi lahirnya, tumbuhnya desa-desa, ya, baik secara mandiri desa itu atau bersama-sama dengan desa sebelah, ya, istilahnya BUMDes bersama untuk membangun satu ekosistem di tingkat desa. Dan sejauh ini yang saya lihat di lapangan sudah banyak yang berhasil, ya, seperti Umbul Ponggok di Klaten misalnya, itu luar biasa menjadi destinasi wisata yang sangat-sangat bagus. Di sana bahkan lurahnya sampai bisa memberikan beasiswa kepada masyarakat desanya supaya seluruh keluarganya itu harus jadi sarjana. Dan itu dibiayai oleh hasil desa, hasil Umbul Ponggok, ya, yang menjadi tempat wisata, menjadi kunjungan wisata. Dan banyak-banyak yang lainnya yang tentu ragam produknya, ragam jenisnya lain-lain, ya, baik UMKM atau berbentuk koperasi atau berbentuk produk-produk olahan dari desa setempat. Tapi intinya BUMDes itu adalah entitas ekonomi yang ditumbuhkan di desa-desa agar desa itu bisa berdaya, desa itu bisa mandiri lewat ekonomi desa. Kalau ekonomi desa ini mandiri dan menyerap tenaga kerja, memperoleh penghasilan dari perputaran ekonomi yang ada di desa, tentu ini akan selain memajukan desa itu tentu juga akan mengurangi urbanisasi. Ini pentingnya akhirnya terjadi pemerataan pembangunan di semua lini. Itulah sahabatku, jadi maka begitu pentingnya BUMDes ini terus ditumbuhkan, ya, baik secara mandiri di desa itu, potensi desa itu, atau secara bersama-sama kolektif dengan desa-desa sebelah. Ya, misalnya kalau tempat wisatanya bersebelahan atau barengan ya bisa digabungkan. Itu BUMDes bersama. Tapi kalau mandiri misalnya bisa saja potensi ekonomi desa itu kayak misalnya banyak ibu-ibu yang belum punya pekerjaan atau nganggur, padahal potensinya sangat luar biasa. Ibu-ibu bisa bikin kerajinan, bisa bikin makanan, bisa bikin kuliner dan lain-lain sebagainya. Ya, di Jogja misalnya ada BUMDes yang konsen pada kuliner. Ini rame didatangi orang. Akibatnya apa? Akibatnya ekonomi desa berkembang dan semua masyarakatnya akhirnya tidak ada yang nganggur atau
potensi yang ada kemudian bisa berkembang, bisa saja ada yang ekspor sampai ke luar negeri. Ini semuanya penting untuk dirangsang, untuk ditumbuhkan. Maka melalui Kementerian Desa ini, badan usaha milik desa ini terus harus didorong oleh semua stakeholder desa, ya, semua stakeholder yang kita tahu semua bahwa muara dari pembangunan itu sendiri adalah di desa, di masyarakat terbawah, ya mereka lah yang ada di desa. Itulah sahabatku, saudaraku, betapa BUMDes itu menjadi sangat penting untuk mengencourage potensi-potensi yang ada untuk menjadi sarana perputaran ekonomi, untuk menjadi sarana tumbuhnya ekosistem bisnis di tingkat desa, dan dengan begitu akan mencegah urbanisasi dan menjadi pemerataan, faktor yang memeratakan pembangunan itu sendiri, sehingga dana desa yang terus digulirkan oleh pemerintah ini harus dikawal supaya tidak terjadi penyelewengan, karena yang saya dengar sudah hampir 400 sampai sudah 500 triliun untuk bisa ini, maka harus dikawal dengan sebaik-baiknya, implementasi di lapangan, pembangunan di lapangan yang ada di desa. Itulah sahabatku, mudah-mudahan BUMDes ini terus berkembang dan dikawal dengan baik, ya, dan SDM-nya terus diberikan pelatihan-pelatihan yang membuat kapasitas mereka menjadi lebih baik. Terima kasih, saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.